Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kelompok 6 akan menyajikan presentasi tentang akuntansi pembiayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Reza Vinola Nurdiana Ivani dengan NIM terakhir 635. Selanjutnya, Feni Dwi Puspitasari dengan NIM terakhir 638. Dan saya sendiri, Aprilia Sarandriani dengan NIM terakhir 647. Dan yang terakhir ada Dwita Andrea dengan NIM terakhir 721. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang klasifikasi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan itu adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengakuan transaksi pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Dan yang terakhir yaitu selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat atau diakui sebagai dalam pembiayaan neto. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang pengukuran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal pembiayaan yang terkait dengan laporan realisasi anggaran, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi pembiayaan. Dalam pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan dua kali. Yang pertama, transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau biasa disebut dengan LRA. Dan yang kedua, transaksi ini akan dilaporkan di laporan operasional atau yang biasa disebut dengan LO. Kemudian dalam akuntansi keuangan Pemda, pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Dalam penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal yaitu kredit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Namun dengan sebaliknya, jika terjadi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal debit, yang artinya jika terjadi transaksi yang akan menambah pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Dan sebaliknya juga, jika terjadi transaksi yang akan mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus dari penerimaan pembiayaan.
pada tanggal 1 Juni tahun 2015, Pemda Kota Batanggaring menerima pinjaman jangka panjang dari Bank BPD senilai 700 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat saat diterima di SKPKPD adalah untuk laporan operasional basis akrual pada tanggal 1 Juni 2015 dalam keterangan kas BUDLO pada utang jangka panjang BPD dengan debit senilai 700 juta rupiah dan kredit senilai 700 juta rupiah. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kas pada tanggal 1 Juni 2015 dengan keterangan kas BUDLRA pada pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank dengan nilai debit senilai 700 juta rupiah dan kredit senilai 700 juta rupiah. Selanjutnya contoh kasus yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Pada tanggal 1 Juli tahun 2015, Pemda Kota Batanggaring membayar pokok pinjaman jangka panjang ke Bank BPD dengan senilai 10 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat saat uang dibayarkan ke Bank BPD oleh SKPKD adalah untuk laporan operasional basis accrual-nya pada tanggal 1 Juli tahun 2015 dengan keterangan utang jangka panjang BPD pada kas BUDLO dengan debit senilai 10 juta rupiah dan kredit 10 juta rupiah. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran bisnis kasnya pada tanggal 1 Juli tahun 2015 dengan keterangan pembayaran produk pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank pada kas BUDLRA dengan debit senilai 10 juta rupiah dan kredit 10 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan pembiayaan. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber dan peruntukan aktivitas pembiayaan. Analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, terdapat contoh ringkasan laporan realisasi anggaran pembiayaan. Terdapat selisih kurang atau negatif senilai 100 juta rupiah dari realisasi pinjaman dalam negeri lembaga keuangan yakni dari BPD. Hal ini dikarenakan kecukupan dana yang mampu diberikan oleh pihak BPD hanya 700 juta rupiah. Nilai ini lebih rendah dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran yakni 800 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.